Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun masih dalam keadaan online atau kita belum bisa bertemu secara langsung. Jadi saya berharap kepada Anda semua agar tetap menjaga kesehatannya dimanapun kalian berada, dan semoga Anda semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi untuk minggu ini kita masih membahas garis dan sudut atau bab 7, sama seperti pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Nah, itu juga masih tentang garis dan sudut. Nah, jadi untuk yang minggu lalu kita sudah belajar tentang sudut, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garis, ya. Jadi saya harap Anda semua perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan nanti. Semoga Anda semua dapat memahami dan mengerti materi kita hari ini. Jadi kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini sama seperti kemarin, ya. Masih terdiri dari 2, masih sama. Tinggal kita tambahkan ya sedikit materinya berbeda, kompetensi dasarnya sama. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama menjelaskan pengertian garis dan kedudukan 2 garis. Kemudian yang kedua menjelaskan hubungan garis dan sudut. Yang ketiga membagi garis menjadi n bagian yang sama panjang. Yang keempat, menghitung panjang segmen garis, diketahui perbandingan panjang keseluruhannya. Jadi ini adalah 4 pokok pembelajaran kita yang akan kita pelajari untuk minggu ini. Jadi langsung saja, yang pertama, secara keseluruhan kita akan membahas tentang garis. Kemarin sudut, ya, hari ini kita bahas tentang garis. Jadi yang pertama, pengertian garis dan kedudukan 2 garis. Nah, kira-kira itu apa garis, ya? Mungkin kalian secara umumnya sudah pernah melihat atau menggambar garis secara langsung. Nah, kira-kira sebenarnya apa itu garis? Nah, jadi garis itu garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang ke 2 arah. Model ataupun representasi suatu garis misalnya seperti suatu seutas benang atau juga tali lurus yang bisa diperpanjang pada kedua arah berlawanan hingga jauh tak terhingga. Jadi kalau garis itu sendiri adalah kumpulan titik-titik yang beraturan, artinya berkesinambungan. Berkesinambungan itu artinya dia terus menerus, titik-titik yang disusun secara beraturan terus menerus itu akan menghasilkan sebuah garis. Oke, jadi biasanya garis itu berupa garis. Jadi kalau titik-titik digabung, kumpulan titik-titik, maka dia akan membentuk sebuah garis. Bisa dipahami, ya? Kita lanjut. Untuk yang kedua, kedudukan 2 garis. Yang pertama, namanya 2 garis sejajar. Nah, 2 garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar atau tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Jadi ada 2 buah garis, dia tidak akan berpotongan. Nah, maka dia tidak akan bertemu. Itu namanya garis sejajar. Nah, coba perhatikan, ini adalah contoh garis sejajar. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, dia seperti ini. Kalau dia ditarik ke atas, maka dia akan tidak terhingga. Dia tidak akan mempunyai titik potong, atau dia tidak akan bertemu. Kedua garis ini tidak akan bertemu. Bisa dipahami, ya, garis sejajar. Oke. Kemudian sifat garis sejajar, jika sebuah garis memotong salah satu dari 2 garis sejajar, maka garis tersebut juga memotong garis yang kedua. Nah, kita perhatikan. Nah, ini ada 2 garis sejajar. Kemudian ini salah satunya memotong, maka kalau diperpanjang akan memotong juga. Nah, itu artinya. Kemudian yang kedua, jika sebuah garis sejajar dengan 2 buah garis, maka kedua garis itu akan sejajar satu sama lain. Ini adalah garis sejajar. Nah, kemudian ada lagi garis satu, maka itu adalah sejajar satu sama lain.
Kalau kita tambah lagi 1, maka itu juga semua sejajar, ya. Bisa dipahami sampai tata lingga. Oke, kedudukan garis yang selanjutnya. Yang kedua, garis saling berpotongan. Nah, dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tersebut berpotongan di salah satu titiknya. Dua garis yang berpotongan di tegak lurus disimbolkan dengan tanda seperti ini, tanda tegak dan lurus. Jadi kalau dia berpotongan, berarti dia memiliki pertemuan, ya, titik pertemuan. Nah, kita lihat garis yang berpotongan. Nah, ini berpotongan, ya. Ini namanya titik perpotongan. Dia bertemu, ya, dua buah garis atau lebih dia bertemu, maka dia akan menghasilkan titik potong. Bisa dipahami? Kemudian berimpit. Ya, oke. Dua garis dikatakan saling berimpit bila kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan atau titik potong. Garis saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat sebagai satu garis lurus saja. Biasanya seperti itu kalau berimpit, ya. Sesuatu yang berimpit pasti kelihatannya cuma satu, tapi ternyata di situ ada dua. Nah, kita perhatikan contohnya. Nah, ini adalah dua garis, ya. Ini ada dua. Ini antara garis AB, kemudian garis CD. Nah, ini garis berimpit. Dia memiliki lebih dari satu titik potong. Ini tadi yang berpotongan, ini hanya satu titik potongnya. Ini banyak, ya. Nah, makanya garis yang berimpit itu biasanya dia tidak kelihatan dua, tapi satu, karena dia berimpit, saling berpotong satu sama lain. Atau titik potongnya itu lebih dari dua, paling sedikit dua. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Oke, kedudukan garis yang keempat, dua garis bersilangan. Oke. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, dia terletak pada bidang yang berbeda, kemudian kalau diperpanjang tidak akan berpotongan. Oke, kita perhatikan contohnya. Ini adalah sebuah gambar balok. Balok ABCDEFGH. Oke, kita lihat. Nah, gambar di atas menunjukkan sebuah balok ABCDEFGH. Perhatikan garis AC dan garis HF. Ini garis AC, ini garis HF. Nah, garis AC terletak pada bidang ABCD, ya kan? ABCD ini garis AC. Kemudian garis HF terletak pada bidang EFGH. Nah, selanjutnya apabila kedua garis tersebut masing-masing diperpanjang, kalau ini diperpanjang, ya. Kalau itu saya perpanjang, maka dia tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan. Maka itu disebut garis bersilangan. Ya. Nah, ini bersilangan. Kalau saya perpanjang di sini, saya tarik lagi garisnya di sini juga, maka ini juga saya tarik, dia tidak akan ketemu atau tidak akan berpotongan. Maka itu disebut bersilangan. Dia terletak di bidang yang berbeda. Kalau diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Bisa dipahami, ya? Oke. Kita lanjut. Selanjutnya garis vertikal dan horizontal. Jadi kalau garis vertikal dan horizontal, saya rasa Anda semua bisa pahami atau sering melihat. Nah, jadi yang vertikal itu dari atas ke bawah, kemudian yang horizontal dari kiri ke kanan. Nah, perhatikan contohnya. Nah, ini adalah neraca, ya, neraca bagian-bagiannya. Bagian tiang penyangga dan bagian lengannya berada di atas. Nah, kedudukan bagian tiang dan lengan tersebut menggambarkan garis frontal dan vertikal. Bagian lengan menunjukkan kedudukan garis horizontal, ini, ya, ini lengan, kemudian ini tiang. Nah, ini vertikal, lihat. Vertikal itu biasanya dari atas ke bawah, kemudian horizontal dari kiri ke kanan. Ya, ingat, vertikal atas ke bawah, horizontal kiri ke kanan. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut. Yang kedua, kita sudah masuk pembahasan yang kedua, tujuan pembelajaran kedua, hubungan garis dan sudut. Nah, kemarin kita sudah pelajari sudut. Sekarang kita mau lihat apakah ada hubungannya garis dan sudut. Nah, kita lihat apa-apa yang menjadi hubungan
garis dan sudut, bukan hubungan pertemanan ya, atau relationship yang lain. Jadi kita lihat apakah hubungannya ini sesuatu yang lain daripada yang lain. Oke. Kita lihat yang pertama, hubungannya disebut sudut-sudut sehadap ya. Kita lihat. Oke, hubungan yang pertama itu sudut-sudut sehadap. Jika dua buah garis sejajar, kita ambil dua buah garis sejajar ya, kemudian dipotong satu garis, maka sudut-sudut sehadap terbentuk sama besar. Kita perhatikan contohnya. Nah ini ada garis sejajar ya. Ini saya misalkan garis A, misalkan garis yang A, ini garis B. Oke. Kemudian ini pemotong, kita simbolkan dengan T. Nah, sekarang kalau dia seperti ini, maka dia akan menciptakan sebuah sudut. Nah, itu hubungan yang pertama. Yang pertama sudut-sudut sehadap. Nah, jadi sudut sehadap itu sudut-sudut yang arahnya sama atau hadapannya sama. Nah, ini adalah, nah misalnya A1, maka B1 juga, itu sehadap. Kemudian A2, maka B2. A3, B3. Kemudian A4 sehadap dengan B4 ya. Jadi saya ulangi, A1 sehadap dengan B1, A2 sehadap dengan B2, A3 sehadap dengan B3, A4 sehadap dengan B4. Nah, kalau dia sehadap, besar sudutnya sama. Artinya, kalau misalnya B2 ini besar sudutnya, saya misalkan di sini 30 derajat, misalkan ya, ini misalkan, maka di sini A2-nya juga 30 derajat. Nah, jadi kalau dia sehadap, maka dia besar sudutnya sama. Oke, saya kasih gambar lain, misalnya seperti ini. Nah, ini juga sejajar ya, kemudian dipotong. Oke, kemudian dipotong. Kira-kira yang mana yang sehadap? Nah, pasti yang sehadap itu yang ini. Nah, ini 1, 2, misalnya ini 1, 2, 3, pasti di sini 1 juga, 2, 3, 4. Jadi sehadap itu yang arahnya sama. Oke, bisa dipahami? Sorry, ini salah tadi gambarnya sama ya. Kalau gambarnya seperti ini. Kira-kira yang mana sehadap? Ini sehadap dengan yang ini. Kemudian ini sehadap dengan ini. Kemudian ini sehadap dengan yang ini. Ini juga sehadap dengan yang ini. Oke, bisa dipahami? Jadi kalau dia sehadap, maka besar sudutnya sama. Perhatikan saja yang letak posisinya sama, berarti besar sudutnya juga sama juga kalau kita putar gambarnya ya. Sama. Oke, kita lanjut. Hubungan yang kedua itu namanya sudut-sudut dalam berseberangan. Jadi sudut-sudut dalam berseberangan itu kita perhatikan jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Jadi kita perhatikan, nah ini dia. Ini berseberangan, itu dipisahkan dengan garis potong ini. Nah, ini berseberangan. Ini berseberangan, ini yang bagian sini berseberangan dengan yang ini. Nah, jadi kalau dalam berarti dia berada di dalam antara kedua garis sejajar. Nah, di sini. Ini dalam. Sorry. Yang tadi di dalam ya. Kemudian yang satunya lagi juga di dalam. Oke. Saya kasih tanda dulu. Ini di dalam karena dia berada di dalam pertemuan dua sejajar ini, dia kan berada di dalam, makanya dia dinamakan di dalam ini ya. Nah, kemudian berseberangan dalam berarti dia dipotong oleh garis yang memotong garis sejajar itu. Nah, ini berseberangan, ini berseberangan. Nah, berarti A4 sama dengan B2. Jadi kalau A4 di sini 20 derajat, maka di sini juga 20 derajat. Ini 30 derajat. Misalnya ya, ini makanya di sini 30 derajat. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau dia berseberangan, ini yang menjadikan dia berseberangan garis potongnya. Kemudian
ini kan ada yang membatasi. Nah, kemudian dia berada di dalam atau dia berada di dalam garis sejajar itu, maka besar sudutnya sama. Kalau dia berseberangan dalam atau dalam berseberangan, maka besar sudutnya sama. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut yang selanjutnya. Oke, sekarang sudut-sudut luar berseberangan. Sama tadi ya, sudut berseberangan, tapi ini kita lihat sudutnya lagi yang bagian di luarnya. Oke. Jika dia berseberangan, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Sama tadi ya. Jadi kalau dia berseberang dalam atau berseberangan luar, itu tetap sama. Kita lihat yang mana berseberangan luar. Nah, ini kan sudut berada di luar, ini di luar, ini di luar, ini di luar. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, jadi sudut A. Oke, saya tanda di sini sudut A, misalnya di sini 40 derajat, maka di sini 40 derajat juga. Nah, dia berseberang luar ya. Karena dia berada di luar garis sejajar, misalnya di luar ini ke dalam. Nah, kemudian dia berseberangan artinya di hitam. Ditandai dengan tanda seberang. Apakah sama 40 A1 dengan B4? Tidak ya, kita tidak bisa mengatakan dia sama tidak. Yang kita bisa katakan sama adalah A1 dengan B3 karena dia saling berseberangan luar. Sama juga A2 dengan B4, dia juga masih saling berseberangan luar. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak. Jadi sudut dalam sepihak sama ya tadi. Nah, ini kalau sudut dua buah garis sejajar dipotong oleh satu garis, maka sudut-sudut dalam atau luar sepihak jumlahnya 180 derajat atau saling berpelurus. Oke, lihat. Nah, ini sudut sepihak. Sepihak itu artinya dia berada di satu garis yang sama. Kalau tadi berseberangan, dia dipisahkan oleh garis. Kalau dia sepihak, dia garis yang sama. Nah, kemudian kalau dia ini dia kan saling berpelurus. Ini kan lurus. Kalau berpelurus itu jumlah sudutnya 180 derajat. Itu kan kemarin kita udah pelajari sudut berpelurus, sudut lain-lain. Jadi kalau dia berpelurus jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti A1 A4 itu 180, B1, B4 itu 180, kemudian A2 A3 kalau dijumlah 180, B2 sama B3 kalau dijumlah hasilnya 180. Oke, bisa dipahami. Jadi kalau sudut berpelurus jadi jumlah hasilnya 180. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, ini adalah dua garis sejajar, kemudian ada dipotong A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, diketahui pada gambar sudut B ini sama dengan 80 derajat, sudut H 100 derajat, kemudian sudut A, sudut B, C, D, yang dicari adalah sudut A, C, D, E, F, G, H. Oke, G-nya sudah diketahui ya, yang diketahui hanya sudut B dan sudut H 100 derajat. Oke, sudut ini yang diketahui sudut G ya, yang diketahui sudut G bukan sudut H. Harus perhatikan di situ. Kita lihat. Nah, diketahui sudut B 80, sudut G 100 derajat. Nah, jawabannya yang pertama kita cari sudut A. Sudut A dan sudut G itu 100 derajat. Nah, lihat A sama G. Kenapa dia 100 derajat? Karena dia saling berseberangan luar. Ya. Oke, kita ganti sini. Ini bukan H ya. Ini tapi sudut G. Oke. Nah, sudut A sama dengan sudut C 180 derajat karena dia saling berseberangan. Nah, sekarang sudut E. Sudut E sama dengan sudut A. Nah, karena dia sehadap. Oke, 180 derajat juga. Sudut F sama dengan sudut B karena dia sehadap. Nah, sama dengan 80 karena sudut B-nya 80, maka sudut F juga 80. Sekarang kita cari sudut C tambah sudut F itu 180. Coba lihat. Sudut C tambah sudut F itu 180 karena dia sepihak dalam. Ya, sepihak dalam. Dia sepihak, kemudian bagian dalam. Nah, ini sepihak dalam, ini sepihak keluar, ini sepihak keluar, ini sepihak keluar. Nah, jadi sudut C-nya itu jadi 180 dikurang 80 karena sudut F-nya 80, jadi sudut C-nya 100 derajat juga. Oke. Sekarang sudut H. Sudut H itu sama dengan sudut B. Kenapa dia sama? Karena dia luar berseberangan. Nah, lihat ya. Atau berseberangan luar ya. Lihat.
Oke, kemudian sudut D sama dengan sudut F sama dengan 80 karena dia dalam berseberangan. D sama F. Oke, bisa dipahami ya. Sekira Anda semua bisa pahami. Jadi sudut A 100, sudut C 100, sudut D 80, sudut E 100, sudut F 80 dan sudut A 80 derajat. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut materi yang ketiga. Membagi garis menjadi N bagian sama panjang. Kita akan membagi garis menjadi sama panjang. Oke, membagi garis menjadi N bagian sama panjang. Itu dalam membagi ruas garis menjadi N bagian sama panjang digunakan teorema berikut. Oke, teoremanya, jika dua atau lebih garis memotong kedua sisi segitiga dan sejajar dengan sisi ketiga, maka garis-garis tersebut membagi kedua sisi segitiga tersebut dengan perbandingan yang sama. Jadi kita membagi garis menurut teorema itu. Oke, lihat. Nah, jadi menurut teori ini, jika garis EH, ini lihat EH dan LC sejajar dengan garis MI, maka B per D sama dengan S per T. Teorema di atas sangat berguna untuk membagi dua garis menjadi sama. Kalau dia dibagi yang ke dalam genap, misalnya 2, 4, dan seterusnya, ya. Oke, kita gunakan garis ini. Nah, kemudian cara yang lain. Oke, cara yang lain. Nah, berikut adalah cara-cara membagi garis menjadi 5 bagian yang sama. Nah, jadi kita akan membagi garis menjadi 5 bagian sama. Pertama, buat garis AB dengan panjang sebarang. Oke, kita buat garis A ke B ya, panjangnya sebarang. Kemudian buat garis AC yang melewati titik A dan tidak sejajar dengan garis AB. Berarti kita garis ini. Kemudian buat lingkaran dengan titik pusat A, kemudian buat titik perpotongan lingkaran dengan garis AC. Nah, lihat. Buat lingkaran yang berjari sama, kita menggunakan jangka ya, jangka. Kemudian buat lingkaran yang berjari-jari yang sama dengan lingkaran pertama, dengan titik pusatnya adalah titik potong lingkaran pertama dan garis AC. Nah, ini kita buat lingkaran, kemudian buat lagi dan seterusnya. Kalau misalnya di sini perpotongannya, kemudian kita buat lagi dan seterusnya. Lakukan seterusnya aturan langkah 4 5 lingkaran berikutnya sampai lingkaran keempat. Kita buat sampai lingkaran keempat ya. Jadi sama. Jadi kita buat satu dulu lingkaran, kemudian ujung lagi kita buat lagi satu lingkaran, dan seterusnya. Oke. Lanjut. Yang keenam. Oke, kita lanjut yang keenam ya. Selanjutnya, hubungkan titik potong antara lingkaran keempat dengan garis AC dan titik B melalui sebuah garis. Kemudian yang ke-8, buatlah garis sejajar melewati tiap-tiap perpotongan lingkaran. Nah, lihat nih ya. Kemudian garis yang sejajar dihasilkan pada langkah ke-7. Lihat. Nah, kita buat garis ini ya. Nah, kemudian garis sejajar perpotongannya tadi yang ini, kemudian ini juga, ini juga, ini juga. Kemudian kita buat garis. Nah, kemudian hilangkan garis bantu AC, lingkaran garis yang tidak sejajar titik potong masing-masing lingkaran garis AC sehingga diperoleh garis yang terbagi menjadi 5 bagian sama panjang. Jadi kita perhatikan. Nah, sekarang kita hapus ininya semua. Nah, jadi ini sama panjang. Ya, jadi ini tadi. Kemudian berilah label tiap-tiap pembagi garis sama panjang dengan huruf tertentu. Misalnya D, F, G, sembarang, bisa simbol yang lain juga. Oke. Nah, cara yang ini bisa untuk membagi beberapa bagian dengan jumlah ganjil. Boleh 3, boleh 7, yang jelasnya dia ganjil. Ini akan lebih mudah. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Untuk materi kita yang terakhir.
Menghitung panjang segmen garis yang diketahui perbandingan dan panjang keseluruhannya. Jadi ada perbandingan, kita bandingkan dengan segmen keseluruhannya. Oke, kita lihat caranya. Oke, jadi untuk cara menghitung perbandingan dengan segmen garis biasanya dilakukan dengan rumus perbandingan segmen garis sebagai berikut. Jadi rumus yang kita pakai, lihat ini garisnya, misalnya AC ini kita mau bandingkan dengan AB ya. Nah, jadi kita pakai rumus ini AC per CB sama dengan M per N, AC per AB sama dengan M per M tambah N, kemudian CB per AB sama dengan N per M tambah N. Jadi gambar di atas misalkan diketahui titik C berada di antara titik A dan B, sehingga AC banding CB ini M banding M, maka rumus perbandingan segmen garisnya ini ya. Oke, untuk lebih paham perhatikan contohnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Jika PQ 27, ada garis PQ 27 dan perbandingan PR banding RQ sama dengan 4 banding 5, hitunglah panjang PR dan RQ. Nah, ini garisnya. Yang kita cari adalah panjangnya P ke R dan R ke Q. Nah, panjangnya masing-masing. Kan panjang ini ke sini 27. Pasti ini berbeda. Nah, kita lihat caranya. Pertama kita cari bagian PR-nya dulu. Di PR-nya itu PR per PQ sama dengan, karena perbandingannya 4 banding 5, berarti karena PR yang dicari maka 4 per 4 tambah 5. Nah, jadi 4 per 9 di PR sama dengan 4 per 9 kali PQ. PQ nya berapa? PQ nya 27. Nah, jadi PR nya sama dengan 49 kali 27. Jadi PR nya sama dengan 4 kali 27 bagi 9 itu sama dengan 12. Kemudian lanjut RQ nya, RQ per PQ, karena keseluruhannya itu PQ, maka kita tetap selalu per PQ ya. Apapun yang dicari tetap per PQ karena kita membandingkan dengan panjang keseluruhannya. Nah, jadi RQ perbandingannya 5, jadi 5 per 4 tambah 5. Nah, jadi RQ sama dengan 5 per 9 dikali 27, ini dikali silang ya. Nah, supaya lebih mudah langsung saja 5 per 9 kali 27. Hasilnya adalah 15 cm. Jadi bisa dilihat perbandingannya sini 4, di sini 5, berarti otomatis yang 4 lebih pendek daripada yang 5. Oke, bisa dipahami. Untuk tugasnya di rumah silahkan kerjakan. Ini ada 3 nomor. Saya juga sudah fotokan di link, silahkan dikerjakan seperti biasa. Tugasnya diupload ataupun bisa dijawab langsung. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan secara langsung. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, ya, sampaikan untuk minggu depan kita akan ulangan harian yang untuk materi garis dan sudut. Jadi saya harapkan Anda semua bisa memahami dua materi sebelumnya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.